Kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang disembah. Engkau Yesus Tuhan, Raja atas segala raja, Raja atas segala alam semesta ini. Setiap kita yang bernafas memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua katakan amin, amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan, kita sambung pujian sebab Dia hidup. Kita medley dengan nomor 9. Oh,
terjatuh, Tuhan menopang kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena hebat, gagah, pintar, kaya, atau apapun usaha kami, tapi 100% adalah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang setia dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami beraktivitas hari ini, Kau beri kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Boleh datang memuji nama Tuhan, boleh belajar firman-Mu, boleh berdoa syafaat, melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah setiap pribadi, ya Tuhan, yang mau belajar firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari boleh kami petik hikmahnya, pelajarannya, dan kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, tes kesehatan itu sangat penting ya. Tapi tentunya bukan hanya kesehatan secara jasmani penting, kesehatan rohani, kesehatan karakter itu penting. Dan hari ini saya ingin kita secara singkat melakukan tes karakter ini atau karakter check up ya. Ini tes untuk diri saudara sendiri, tidak usah tanya orang lain, tidak diserahkan ke majelis, tidak diserahkan kepada istri atau suami, juga tidak diserahkan ke saya. Jadi tolong saudara tesnya yang jujur. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Saudara yang di rumah kalau mau tes juga boleh, saudara siapkan selebar kertas ya. Nanti saya akan bacakan. Lingkarilah nomor yang paling tepat sesuai dengan pengalaman hidup saudara, bukan menurut pengetahuan saudara. Kadang-kadang menurut pengetahuan betul, tapi menurut pengalaman saudara tidak melakukan seperti itu. Jadi sesuai pengalaman. Dengan catatan, jadi semua pertanyaan ada 5 jawaban. Ya, saudara boleh lingkari 1, 2, 3, atau 4, 5. 4 dan 5. Salah satu, ya. 1 itu tidak pernah, 2 itu jarang-jarang, 3 itu kadang-kadang, 4 itu sering kali, 5 itu ya atau selalu demikian. Jadi saudara yang di rumah siapkan pen dan saudara lingkari, saudara tulis 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 setiap pertanyaan ini ya. Ada total 15 pertanyaan, saya bacakan dan saudara melakukan tesnya. 1. Menghadapi hal-hal yang menimbulkan kemarahan. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita mau marah ya. Saudara dapat menguasai diri agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, kalau saudara selalu menguasai diri, 5. Kalau tidak pernah menguasai diri, 1. Kalau jarang-jarang, 2. Kalau kadang-kadang, 3. Kalau sering menguasai diri, 4. Jadi saudara lingkari 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke? Jelas? 2. Pernahkah saudara mengembalikan uang yang bukan menjadi milik saudara? Kalau ya selalu 5. Kalau saudara mengatakan, Pak tergantung jumlahnya, kalau cuma $2 kok kembali, tapi kalau $2 juta gimana Pak? Nah itu kadang-kadang. Ketiga. Jadi saudara lingkari. Nomor 3. Jika saudara bersalah, apakah saudara secara terbuka mengakuinya dan berani berkata, ya memang aku yang salah, maafkan saya. Kalau selalu begitu 5 ya. Kalau jarang-jarang 2. 4. Jika orang lain yang meminta maaf kepada saudara, apakah saudara dengan tulus 100% memaafkannya tanpa berkata, nah kan saya sudah bilang berapa kali kepadamu ya. Kadang-kadang kita maafin orang tapi ngomelin dulu, atau sesudah itu pun dimomelin ya. Atau sudah tulus memaafkannya. Silakan lingkari. 5. Apakah saudara termasuk seorang yang dapat menepati janji dan dapat memegang rahasia orang lain dengan penuh integritas? Lu jangan ngomong-ngomong yang cuma lu yang tahu, besoknya seluruh dunia tahu. Hati-hati saudara ya. 6. Apakah saudara rela bekerja keras untuk suatu pekerjaan atau pelayanan tanpa takut dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung,
Misalnya dikritik lah, ya, lalu apalagi disalah mengerti dan tidak mendatangkan keuntungan pribadi, saudara tetap rela bekerja keras, ya. 7. Ketika harus menghadapi frustrasi, ketidaknikmatan dan kegagalan, saudara tidak mengeluh. Sebaliknya hati dan pikiran saudara tenang, memikirkan hikmahnya di hadapan Tuhan. Nah, kalau selalu demikian 5. Kalau tidak berarti 1. 7. Ketika 7 ya. 8. Apakah saudara selalu mengucap terima kasih atas bantuan atau kebaikan yang saudara terima dari orang lain? Kalau ya, 5. 9. Apakah saudara bangga, tidak malu atau minder bila lingkungan saudara, misalnya famili lah, kantor lah, masyarakat lah, tahu bahwa saudara adalah orang Kristen? Atau saudara bilang orang Kristen juga malu-malu? Ya. Oke, nomor 10. Saudara tidak pernah menilai harga diri seseorang dari penampilan lahiriah, pendidikan, warna kulit, status sosial, atau latar belakang lainnya. Jadi saudara betul-betul tidak tanda kutip diskriminasi, ya, ataupun salah menilai orang. 11. Melihat kelebihan orang lain, saudara seringkali menaikkan syukur kepada Tuhan daripada merasakan iri hati kepadanya. Tetanggamu jual bakso laku, kamu jual bakso gak laku, kamu jealous atau kamu bersyukur, ya? Atau kamu bikin isu itu kayaknya bakso tikus deh. 12. Saudara tidak segan-segan membantu orang lain yang sangat membutuhkan, walaupun saudara harus berkorban tanda kutip, entah waktu, tenaga, atau uang yang tidak sedikit. Ya, saudara punya murah hati. 13. Saudara tidak takut terhadap perubahan, walaupun membutuhkan adaptasi yang baru, karena bagi saudara perubahan adalah tanda pertumbuhan yang sehat. 14. Saudara senang bisa berkenalan dengan teman-teman baru dan tidak merasa takut atau canggung berada dalam lokasi dan situasi yang baru atau asing. Jadi saudara adaptasinya cepat, ya, dan baik. 15. Saudara bisa menerima keadaan yang kelihatannya tidak adil, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, sosial masyarakat, dan saudara rela memaafkan orang yang menyakiti saudara, walaupun orang tersebut belum menyadari kesalahannya. Wah, ini sulit Pak, ini saya paling 3 misalnya atau 4, ya. Nah, kalau sudah dilingkari, sekarang jumlahkan yang saudara lingkari itu, tolong di total, nanti saya bacakan hasilnya, ya. Jumlahkan sebentar, total. Oke, ini hasilnya. Kalau sudah jumlahkan, juga yang di rumah, kalau sudah jumlahkan, yang di rumah, kalau sudah jumlahkan, ini hasilnya. Kalau saudara jumlahnya adalah 01 atau 1 sampai 15, itu yang baris pertama. 1 sampai 15 itu karakter saudara selama ini tidak bertumbuh, alias mati. Seperti pohon itu plastik doang, bagus tapi nggak pernah berbuah, ya, nggak pernah tumbuh besar, ya. 16 sampai 30 hasilnya itu pertumbuhannya sangat lambat, garis miring, kekanak-kanakan, kayak anak kecil. Padahal udah lama jadi orang Kristen, misalnya 10 tahun, tapi masih kayak anak kecil, gampang marah, gampang tersinggung, ngancem, ya, ngambek, ya. 31 sampai 45 karakter yang menengah, sedang-sedang lah, menengah, ya, mulai bertumbuh, ya, kadang macet, maju, ya, tapal batas. 46 sampai 60 karakter yang tumbuh dewasa, mulai tumbuh menuju dewasa. This is good. 46 sampai 60 itu udah karakter yang good, ya. Artinya saudara dalam proses pertumbuhan yang normal, yang baik, ya. Tadi sedang-sedang. 61 sampai 75 karakter yang berbuah-buah, pertumbuhannya bagus pesat.
dan berbuah-buah seperti kata Yohanes 15. Hidup saudara berbuah dan memuliakan Bapa yang di surga. Oke? Nah, saudara nggak usah kasih tahu saya, nggak usah kasih tahu majelis, tahu siapapun, ini PR buat saudara. Jadi saudara lihat nomor berapa dari 1 sampai 15 itu yang angka saudara 3 ke bawah, itu jadi PR. Ya, kalau 4 dan 5 itu sudah bagus, maju terus. Tapi kalau 3 ke bawah, misalnya ada yang 2, ada yang 1 misalnya, memaafkan orang lain. Wah, ini sulit Pak, saya sulit ini. Sampai hari ini nggak bisa, saya jawabannya 1 itu tuh. Nah itu PR kamu. PR-nya begini, saudara pulang ke rumah, masuk ke kamarmu, kunci, berdoa sendiri kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab suamimu, istrimu gak bisa mengubah kamu. Pak Edi gak bisa ubah kamu, majelis gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ubah kamu. Jadi kamu berlutut dan berdoa. Tuhan, hari ini saya sudah belajar karakter ini, saya ada satu yang berat ini Tuhan belum bisa ngampuni. Tolonglah tahun ini saya jangan dikasih mati dulu Tuhan. Kasih saya hidup sampai 31 Desember. Saya bertekad Tuhan mau berubah dan Tuhan ubah saya. Sebab Tuhan yang bisa mengubah saya. Ya, jadi itu PR saudara. Juga yang lain saya nggak tahu. Minta Tuhan yang mengubah saudara. Dan saudara harus ada tekad. Berubah itu harus ada tekad juga minta pertolongan Tuhan. Nah di Jakarta waktu saya seminar ada seorang tanya, Pak, kadang susah sekali Pak, ya, karena itu ke bawah itu karakter duniawinya. Lalu saya bilang, ya memang sulit, harus minta Tuhan yang mengubah. Tapi praktisnya gimana? Oke, saya bilang, contohnya Pak, ini udah jadi majelis, ya. Tapi kalau marahin orang, ngomongnya gini, goblok lu ya, masa gak tahu? Nah itu gak bisa berubah itu. Bagaimana berubahnya? Oke, tekad ya, saya kasih usul tapi kamu harus tekad loh mau berubah. Oke, gimana Pak? Gini, tiap kali kamu ngomong goblok, tampar pipimu 5 kali. Bilang sama diri sendiri, kan udah janji mau berubah, jangan ngomong lagi. Minta Tuhan tolong, kamu juga harus ada tekad. Jadi kalau kamu salah gak tumbuh, gamparlah dirimu sendiri. Itu bagus juga ya. Jadi saudara harus punya niat ya, supaya bisa maju dalam pertumbuhan kan. Dalam kesehatan juga begitu dong, ya kan? Kolesterol tinggi, jaga, tahan diri, jangan makan yang berminyak, kan begitu kan? Kalau lebih bagus lagi, saudara minta sama Tuhan. Tuhan sampai 31 Desember aku tidak berubah. Cabutlah nyawaku, bawa aku pulang. Itu lebih tekad lagi, betul nggak? Kadang-kadang saudara harus ada ancaman dulu baru kita tekad. Dokter udah ngancem, awas ya lu gak berhenti merokok 1 bulan mati lu. Langsung stop rokok itu ya kan. Awas itu ya tinggal 2 bulan. Kan selalu diancam dokter baru bangun. Ya, jadi masih ada nggak pertanyaan soal karakter? Kita tekad tahun ini minta Tuhan ubah sesuai dengan nomor-nomor mana yang 3 ke bawah. Bukan berarti 3 ke atas gak ada PR kita adalah bertumbuh terus ya dalam proses sanctification ini, proses pengudusan ini ya. Nah sekarang kita masuk kepada materi kita malam ini ya, mendengar kata pemimpin, saudara mikirin apa? Ya, orang-orang dunia menganggap orang yang berkedudukan tinggi ya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya otoritas mutlak, orang yang punya hak untuk memerintah, ya, orang yang apalagi punya kuasa, itu konsep duniawi. Tapi bagaimana dengan konsep Yesus Kristus? Ya, kita baca satu bagian firman Tuhan kalau saudara bawa Alkitab. Ya, di dalam Injil Matius pasal ke-20, Injil Matius pasal ke-20 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Ini perkataan Tuhan Yesus, Injil 20, Injil Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, yaitu murid-murid, dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu,
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, konteksnya Matius itu yang 20 yang kita baca itu adalah mamanya Zebedius, ya, anak-anak Zebedius, mamanya anak-anak Zebedius itu datang, ya, Yohanes, Yakobus, bilang sama Yesus, mau minta sesuatu dong sama Tuhan. Ini bahasa sehari-harinya. Lalu Yesus bilang, you mau minta apa? Coba ngomong. Lalu mamanya bilang, nanti Tuhan, kalau engkau sudah menjadi raja, sudah menjadi pemimpin besar, dudukkanlah anakku yang kedua ini, satu di kananmu, satu di kirimu. Nah itu konteksnya. Jadi rupanya mamanya anak-anak Zebedius ini juga punya konsep sekuler bahwa jadi pemimpin itu punya kedudukan tinggi. Kalau bisa satu tangan kiri Yesus, satu tangan kanan, tapi Yesus bilang apa? Dengar baik-baik ya, itu orang-orang dunia memerintah dengan tangan besi, diktator, jabatan mutlak dan macam-macam. Tapi kamu beda, kamu muridku. Jadi saudara, istilah pemimpin bukan hanya untuk para pemimpin atau orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya apalagi kedudukan, ya, majelis, aktivis. Sebenarnya pemimpin bisa untuk semua murid Yesus. Semua orang Kristen bisa jadi pemimpin menurut Yesus. Jadi saudara jangan pikir, materi malam ini kayaknya bukan untuk saya nih, saya orang Kristen biasa aja. Bukan. Untuk semua orang percaya yang berstatus murid Kristus bisa jadi pemimpin. Saudara bisa memimpin keluarga, pemimpin di masyarakat, di pemerintahan, di politik, atau teman. Saudara bisa memimpin satu orang minimal, ya. Dan Yesus bilang, kamu berbeda, kamu muridku, kamu beda dengan dunia. Barang siapa ingin menjadi tinggi, dia harus menjadi yang rendah. Barang siapa ingin menjadi yang besar, dia harus menjadi yang kecil. Lalu Yesus memberikan contohnya, dirinya sendiri. Sebab anak manusia pun, aku ini datang bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Yesus kasih contoh yang paling perfect, paling sempurna, bahwa sebagai pemimpin, sebagai raja segala raja, dia rela turun sebagai manusia yang mati menjadi juru selamat bagi kita. Jadi Yesus bukan hanya mengajar, tapi sungguh-sungguh ada contoh. Jadi kita melihat ada dua konsep, dunia dan Kristus. Nah, kata kedua yang penting adalah integritas. Apa artinya integritas? Integritas. Menurut bahasa hurufiahnya, sebenarnya integritas itu artinya yang masuk sama dengan yang keluar. Input sama dengan output. Kalau suara saya masuk di mic ini 100 dan keluar di speaker itu 100, berarti alat ini, sound system ini berintegritas tinggi. Tapi kalau masuk 100 keluar 50, artinya apa? Kurang berintegritas. Jadi integritas artinya apa yang di dalam secara internal itu harusnya sama dengan apa yang keluar secara eksternal. Perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang bisa dilihat itu harusnya sama dengan apa yang di dalam. Apa yang diomongin sama dengan apa yang dilakukan. Jadi secara internal dan eksternal, integritas artinya bisa bertanggung jawab secara dalam dan luar, dimanapun, ya, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku. Orang yang bisa diandalkan, dipercaya secara penuh. Sebab apa? Sebab sebenarnya hidupnya transparan, bisa dilihat, ya, seperti tembus pandang, dalam dan luar itu nyata, tidak seperti orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu artinya integritas. Jadi Yesus memberikan sebuah konsep baru. Pemimpin yang sejati itu menghamba, servant leadership. Ya, seolah-olah pemimpin dan hamba itu konflik, bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Tapi menyatu, ya, menjadi sebuah sintesa. Pemimpin dan hamba menjadi sebuah seperti paradoks, kelihatan bertentangan, satu di atas, satu di bawah, ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu kombinasi yang indah.
Kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani, yang menghamba. Ya. Kalau jadi hamba yang melayani, jangan jadi hamba yang bodoh, tidak tahu apa-apa, diinjek-injek, dihina orang. Bukan itu. Jadilah seorang hamba yang bisa memimpin. Jadi hamba yang memimpin orang kepada kebenaran, hamba yang memimpin orang kepada Kristus, tapi juga pemimpin yang bisa menghamba. Ini kombinasi yang sangat indah. Nah, bagaimana kriteria pemimpin yang sedemikian, pemimpin yang berintegritas? Kita baca Lukas 17 ayat 7 sampai 10 ya. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Diberi judul di sini Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, Lukas itu adalah seorang dokter yang teliti, juga seorang sejarawan. Itu sebabnya bagian ini, perikop ini hanya ditulis oleh Lukas. Saudara tidak ketemu di Matius, Markus, atau Yohanes. 3 Injil lainnya. Walaupun sejajar sinoptik Matius, Markus, Lukas itu disebut sinoptik karena sejajar. Tapi hanya ditulis oleh Lukas di sini. Bagian yang sangat teliti dari pengajaran Tuhan Yesus yang kita akan pelajari malam ini, bagaimana dia melukiskan bahwa kita yang diselamatkan Tuhan menjadi anak Tuhan sebenarnya bukan hanya berstatus anak, tapi kita berstatus apa? Hamba juga. Nah, di Indonesia ada sedikit salah kaprah memakai istilah hamba Tuhan. Ditujukan kepada pendeta, penginjil, rohaniwan yang full time dipanggil hamba Tuhan. Hamba Tuhan, itu berarti pendeta. Jadi kalau nggak pendeta apa? Hamba uang. Hamba apa? Sebenarnya sama. Ya, semua orang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan adalah hamba Tuhan. Ya, yang jadi pendeta, full time penginjil biasanya disebut rohaniwan purna waktu, karena mereka menyediakan seluruh waktunya untuk pelayanan rohani ini. Ya, jadi tapi udah kadung dipakai hamba Tuhan. Tapi biar mulai hari ini kita punya gambaran hamba Tuhan itu untuk semua orang Kristen yang sudah menerima Kristus. Nah, dari bagian ini kita akan belajar 3 kriteria penting dari seorang pemimpin garis miring hamba yang sungguh-sungguh berintegritas ya di hadapan Tuhan. Yang 1, kriteria pertama, mengenal tuannya dengan jelas, mengenal sang tuan dengan jelas. Nah, istilah hamba yang dipakai di Lukas 17 ini itu artinya budak belian. Konsepnya budak belian. Pada zaman dulu, saudara bisa ke pasar, bisa beli budak, tinggal pilih, saya mau A atau B atau C, bawa pulang. Kalau saudara sudah pulang bawa budak itu, saudara bisa lakukan apa saja. Haknya sudah hilang. Haknya sudah di tangan saudara sebab saudara telah membelinya. Demikian pula ketika Kristus menyelamatkan kita, membeli kita lunas dengan darahnya, dengan kematiannya. Sebenarnya hak kita, hak hidup mati kita di tangan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan baik kita mati, kita hidup adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang punya hak 100%, kita sudah tidak punya hak. Ya, itulah hubungan antara tuan dan hamba, budak belian. Dengan mengenal konsep itu, maka kita bisa melayani dengan motif yang benar. Motifnya cuma satu. Melayani atau memimpin yang benar, motifnya cuma satu, yaitu apa? Mengasihi sang tuan. Sebab dia lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi Kristus sang tuan, tuan segala tuan, dan kita hambanya. Goal kita, motif kita itu adalah mengasihi Tuhan, dan goal kita menyenangkan. Tuhan itu bilang, padahal ini udah pulang capek loh si hamba itu. Ikat pinggangmu,
layani aku makan minum sampai selesai. Jadi tujuan seorang hamba atau pemimpin yang berintegritas adalah aku ingin menyenangkan Tuanku. Aku ingin menyenangkan Tuhan yang sudah selamatkan aku. Aku mau melayani dengan kasih seperti kasih yang aku terima dari Dia. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3:23, ya kan? Apapun juga yang kamu buat, apapun perkataan, perbuatan, apa saja, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Padahal kita melayani manusia, kita memimpin manusia. Tapi dalam memimpin dan melayani itu kita pikir ini aku lakukan untuk Tuhan. Maka saudara bisa bertahan, maka saudara bisa setia, maka saudara tidak takut tantangan, tidak takut kesulitan, berjuang, tetap semangat, tidak gampang putus asa. Kenapa? Aku lakukan untuk Tuhan. Saudara tidak tahu selama ini saudara melayani, goalnya untuk apa, tujuannya. Ada orang yang ingin cari nama, cari jabatan, cari pangkat, cari keuntungan, ya, iseng-iseng, kesepian di rumah, ya udahlah, timbang kesepian, gue mau melayani lah, ya. Mari kita perbaiki motif kita, ya. Mari kita perbaiki tujuan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba, pemimpin yang berintegritas di hadapan Tuhan. Saya ingat waktu saya menjadi pembina pemuda di gereja Mangga Besar, waktu itu masih muda, belum menikah, masih bujangan. Saya pembina mereka, anak-anak muda banyak, kita pemuda tiap Sabtu kira-kira 200-an orang, ya. Yang melayani juga banyak. Ada satu di bagian sound system rajin sekali, saya terus perhatikan dia, datang 1 jam sebelumnya, beresin semua sound system, kabel-kabel yang baik, pulang terakhir setelah semua udah selesai. Kalau ada yang tidak beres, dia yang dipanggil, ini gimana ini, dia yang dipanggil, dia yang dikritik, yang ditegur, ya. Tapi dia gak pernah bersuara, ya. Pakaiannya sederhana, hanya kaos oblong. Teman-teman anak muda pakaiannya keren-keren, mungkin berpikir mudah-mudahan aku ketemu pacar di pemuda. Kan dulu cari pacaran di pemuda, ya kan? Kayaknya begitu kan. Ke gereja cuma 2 ses, Jesus dan ses. Tapi ini anak rajin, ya. Lalu satu hari saya tanya dia, kamu mau nggak pindah pelayanan? Saya lihat kamu sudah lama di sini, datang lebih awal, pulang lebih terakhir. Kadang-kadang pas kita mau makan, kamu kehabisan makanan. Ya, kalau kamu jadi WL atau jadi singer, minimal kamu pakaiannya lebih rapi, gak seperti sekarang kumap, ya kan? Udah punya pacar belum? Belum. Nah makanya lu gak dapat pacar, habis, gak ada kesempatan. Coba kamu jadi penyambut tamu, misalnya kan keren di depan, ya kan? Ada minyak wangi dikit, lumayan kan? Dia senyum, dia bilang, Laosi, panggilnya Laosi dulu. Laosi, saya tahu saya melayani siapa. Saya melayani Tuhanku, Tuhan, ya, Tuhan yang menyelamatkan aku. Aku di sini aja, saya bangga, ya. Ini sebuah tes untuk dia, tapi ternyata dia lulus, jawabannya bagus sekali, ya. Aku melayani, saya tahu siapa yang aku layani. Jadi dia jelas, bukan mau. Sebenarnya nggak salah sih mau cari pacar juga di komisi pemuda, ya. Saudara-saudara yang masih single silakan, ya, datang ke pemuda, datang ke persekutuan. Saya nggak menghakimi atau melarang orang kalau ke gereja cari Jesus dan ses, boleh aja, ya. Timbang cari di night club, betul nggak? Timbang dapat di diskotik, mending dapat di gereja, ya. Tapi poin saya di sini adalah kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita layani, kita bisa setia, kita bisa bertahan, ya. Kita gak takut dengan segala kesulitan atau kemudian angin-anginan, ya. Kalau dipuji rajin, gak dipuji hilang, bukan itu, ya. Tapi kita betul-betul bisa setia sampai akhir. Satu lagi pendeta, dia pernah cerita, dia pimpin KKR di sebuah gereja. Nah, sebelum pimpin KKR itu komisi wanita, paduan suara waktu itu komisi wanita. Mereka makan-makan juga. Saudara tahu kalau wanita kumpul 5-6 orang itu bisa jadi apa? Jadi pasar. Tanya rame, rame sekali. Sambil makan itu, ya, nggak tahu ngomong apa, pokoknya rame lah. Namanya paduan suara, kalau ibu-ibu udah kumpul, waduh. Nah, habis makan bersama, pendeta habis makan dia mau ke toilet, dia bilang. Dia lewatin ibu-ibu ini untuk ke toilet sebelah sana. Jadi waktu sebelum lewat itu ada seorang ibu bilang, si jubah hitam lewat. Nah, pendetanya pakai jubah hitam.
Jubah hitam lewat, langsung semua sepi, saudara. Tenang. Ibarat malam kudus sunyi senyap. Pendeta lewat ke toilet. Begitu lewat, keluar lagi dari toilet, jubah hitam. Nah, langsung tenang, lewat lagi. Nah, rupanya pendeta dengar. Hebat juga ini pendeta bertelinga anjing. Ya. Jadi waktu khotbah dia ngomong, saudara-saudara, saya bangga dengan paduan suara wanita kita, sebab mereka masih takut dengan si jubah hitam. Tapi alangkah baiknya kalau saudara melayani, saudara takut si jubah putih. Kelak Kristus akan datang sebagai hakim agung di tahta putihnya dengan jubah putih. Ya, maka ada pendeta, gak ada pendeta, ada majelis, gak ada majelis, gak ada yang lihat pun saudara melayani, saudara akan melayani dengan baik. Amin. Akan setia. Mulai hari ini, takutlah si jubah putih. Suatu hari kita harus menghadapi pengadilannya. Yang kedua, kriteria dari pemimpin atau hamba yang berintegritas, mengenal tugas dan kewajibannya dengan baik. Tadi mengenal Tuhan, siapa yang dilayani, sekarang dia mengenal tugasnya. Nah, si hamba itu sungguh-sungguh tahu tugasnya. Dia melakukan tugas di luar, misalnya mengerjakan ladang, menggembalakan ternak, melakukan apapun yang diberikan kepada dia. Nah, setelah dia pulang, dia juga tahu tugasnya, kewajibannya. Mempersiapkan makanan, minuman untuk melayani sang Tuhan. Artinya apa? Dia tahu karunia-Nya. Dia tahu tugasnya dengan baik. Nah, saudara yang melayani juga seharusnya demikian, bukan? Jangan melayani hanya coba-coba, tapi saudara tahu, memang saudara diberi karunia itu. Saya anjurkan bagi saudara yang belum tes karunia, suatu hari tes karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan karunia yang berbeda-beda supaya pelayanan kita menjadi apa? Efektif dan maksimal. Kenapa kadang-kala kita melayani kita rasa jenuh, maunya mundur, putus asa, kecewa, kurang bersemangat, kurang maju. Kenapa? Karena mungkin tidak cocok dengan karunia-Nya. Tidak tepat dengan apa yang Tuhan titipkan kepada saudara. Kalau tepat, saudara pasti bergairah, pasti saudara semangat. Cocok, dan saudara menikmati, saudara ingin maju, itu semua tanda bahwa karunia-Mu tepat dan benar. Ya. Dan saudara rindu untuk memberikan maksimal, melakukan tugas itu maksimal. Ingat perumpamaan talenta, yang 2 hasilkan berapa? 2, yang 5 hasilkan 5, maksimal. Siapa lebih hebat, 2 atau 5? Sama, sebab sang Tuhan memberikan pujian dan upah yang sama. Sedangkan yang satu, yang tidak melakukan tugasnya, yang tidak melakukan kewajibannya harus menghadapi pengadilan. Dan dia akan dicampakkan di tempat yang penuh ratap dan kertak gigi. Jadi, saya nggak tahu berapa yang dititipkan Tuhan kepadamu. Itu juga menjadi sebuah tanda, khususnya saudara yang menjadi hamba Tuhan full time, ya, tadi rohaniwan full time, pendeta, penginjil. Kadang ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu saya harus pindah dari gereja ini? Kadang-kadang bisa pindah pelayanan. Bagaimana saya tahu saya harus pindah pelayanan? Oh, ada berapa faktor. Selain soal doktrin, visi misi yang tidak sama, salah satunya adalah apa? Soal karunia. Kalau di tempat itu kamu tidak bisa melakukan karunia-Mu, mempraktekkan secara maksimal, misalnya kamu dikasih 7 karunia, tapi kamu cuma bisa lakukan 1, yang lain nggak bisa berkembang, nggak bisa mempraktekkan apa yang Tuhan titipkan, mungkin sebuah tanda kamu harus pindah ke tempat yang kamu bisa maksimal. Sebab apa? Sebab kita bisa meninggal besok. Dan kalau meninggal, kamu harus mempertanggungjawabkan semua karunia yang Tuhan sudah titipkan. Apakah engkau sudah melakukannya secara maksimal? Nah, ini sangat-sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Kenapa kadang-kala saudara masih dikasih hidup panjang umur? Tujuannya apa? Mempraktekkan karunia-Mu secara maksimal. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jangan minta panjang umur kalau saudara cuma ongkang-ongkang di bumi ini. Tapi saudara harus melayani pekerjaan Tuhan secara maksimal. Saya ingat sebuah cerita, suatu hari seorang pendeta dihadiahin jas baru. Karena mungkin anggota jemaatnya lihat ini Pak Pendeta sudah lama nggak tuker jas kali ya, 1 tahun jas yang sama. Pak Pendeta yang dihadiahin jas itu sangat senang dan dia ingin memakainya pada hari Minggu.
Jadi waktu Sabtu dia coba pakai. Waktu dia coba, ternyata kepanjangan tangannya. Lalu dia bilang sama istrinya, istriku tolonglah perbaiki jas ini. Ini dikasih sama si A tuh. Besok kalau saya pakai pasti dia senang ya, bisa khotbah dengan jas baru, perjamuan kudus lagi ya. Lalu istrinya bilang, aduh Pak, aku ini sudah sibuk, gak ada waktu untuk itu. Sejak menikah dengan kamu sampai hari ini, aku sudah memberimu 5 anak. Ngurus anak sudah susah, gede-gedein. Nah sekarang harus kasih makan, ngurus kamu, harus ikut kamu pelayanan. Gak ada waktu untuk itulah. Lihat, kamu pakai jas baru, gua kumal begini, udah gak usah. Jadi Pak Pendeta diomongin gitu, cuma gosok-gosok dada, sabar, dia gantung jasnya di situ. Lalu istrinya bilang sama anakmu dulu yang udah 17 tahun ada gadismu. Pasti dia bisa perbaiki kayak begitu, sudah diajarin. Dia gak pernah lakukan apa-apa, cuma main game doang di kamar. Ya, main apa lagi? Main medsos pokoknya, aduh ongkang-ongkang deh, suruh dia. Jadi suaminya, si pendeta datangi anaknya. Anakku bantulah papa. Kasihan papa besok mau pakai jas kepanjangan tangannya, perbaiki sedikit 2 inci aja. Lalu anaknya bilang, papa mau saya lulus apa tidak ini? SMA 3 nih, saya terakhir lagi. Kalau ganggu-ganggu saya begini, ini ujian saya bisa kacau balau ini. Ya, jadi jangan salahin saya kalau ada fail ya. Saya gak ada waktu. Waduh, ngalah juga Pak Pendeta, gosok-gosok dada, dia gantung aja, tarikin. Lalu malam hari tidur, pendeta udah tidur ngorok, doa langsung tidur. Istrinya sampai jam 12 gak bisa tidur, terus kolak, gelisah. Akhirnya dia bangun, berdoa di pinggirannya. Tuhan, kenapa aku gak bisa tidur ya? Ini salahku apa Tuhan? Tolonglah tunjukkan, saya besok mau pelayanan ini. Dievaluasi lagi 1 hari. Oh iya, suamiku suruh perbaiki jas ya. Aku keterlaluan Tuhan ya jadi istrinya. Kasihan dia, Tuhan jangan-jangan kamu tegur aku. Aku perbaiki jas deh, tapi habis itu kasih tidur ya. Lalu dia keluar, dia ambil jasnya, dia turun, dia gunting 2 inci. Habis perbaiki selesai dia gantung lagi, dia pergi tidur. Bisa langsung tidur tuh pulas. Ya, jadi saudara kalau bangun nggak bisa tidur malam-malam, coba bangun evaluasi diri ya. Tidur dengan pulas. Jam 2 pagi anak gadisnya nggak bisa tidur. Bangun juga duduk di tepi ranjang. Tuhan, salahku apa Tuhan? Aduh, besok mau bangun pagi ada remaja. Kenapa bisa tidur? Oh iya, tadi papa suruh perbaiki jas aku, anak kurang ajar ya, gak perbaiki, aduh kasihan papa. Tuhan, aku perbaikilah, nanti kasih tidur ya Tuhan. Dia keluar, dia ambil jas lagi, dia gunting lagi 2 inci, jepret, dia jahit, dia gantung. Lalu pergi tidur, pules pagi-pagi, wah makan pagi di meja itu semua kelihatan ceria dan senang ya, khususnya istri pendeta. Pak, aku mau kesaksian dulu Pak, sebelum kita tahu apa. Kemarin ini jam 12 aku bisa tidur, mulai ceritalah. Sampai akhirnya perbaiki jas, sudah tidur dengan enak. Lalu anaknya bilang, hah? Mama perbaiki jas? Aku juga jam 2 gak bisa tidur, Ma. Pendeta ketawa, dia tes jasnya, ting, kependean. Ini ilustrasi saja. Tapi memberikan kita sebuah pelajaran. Ketika kamu tidak jelas tugasmu, ketika kamu tidak mengenal baik kewajibanmu, tanggung jawabmu, maka pelayanan akan kacau balau, kehidupan akan kacau balau. Tapi ketika semua kita melakukan tugas, mengenal tugas dan kewajiban dengan baik, pelayanan, pekerjaan akan berjalan dengan bukan saja di gereja, di rumah, di keluarga, di masyarakat, di dunia politik, pemerintahan, dan di pelayanan, semua akan berjalan dengan baik. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kriteria seorang hamba atau pemimpin yang berintegritas, mengenal dirinya sendiri. Jadi selain mengenal Tuhan, mengenal tugas tanggung jawab, kita harus mengenal diri. Ayat 9 dan 10, ketika hamba sudah melakukan tugasnya, dia tidak memuji diri, dia tidak sombong, tapi dia mengatakan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku hamba yang tidak berguna, padahal berguna gak? Sangat-sangat berguna di luar dan di dalam, tapi dia dengan rendah hati mengatakan, aku tidak berguna. Dia ingat siapa sih dirinya? Budak liar. Ya, kalau kita mau ingat siapa sih, kita dulu debu. Ya, tanah, kita dari tanah dan kembali ke tanah, dari debu dan kembali ke debu.
Oh, you nggak tahu kapan dipanggil, saya juga nggak tahu. Nah, kalau kita sadar itu, maka kita tidak berani menyombongkan diri. Tidak berani menganggap, oh aku hebat, aku gini, aku. Hati-hati saudara, kalau saudara sudah mulai sharing, atau dengar temanmu sudah mulai dengan kata, aku gini, aku gini, aku gini. Hati-hati. Selain sudah sadar juga, biarkan orang lain mengingatkan saudara. Ya, saya kira bagi aktivis sudah gak tersinggung lah. Ya betul nggak? Jadi kalau dengar teman, aku, kurangi akunya. Karena aku itu paling bahaya, ya. Istilah aku itu paling baik. Kalau udah mulai start dengan aku sukses, aku hebat, aku gini, dulu aku, hati-hati saudara. Langsung ingetin temannya, ganti dia, Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Dia pelopor kehadiran Mesias, dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak membuka tali kasut. Dan dia katakan, biarlah Tuhanku, ya, dia bertambah, dan aku semakin berkurang. Makin melayani, makin rendah hati. Makin melayani, makin tahu bersyukur, itu rendah hati. Tahu berterima kasih, bukan minta dipuji atau memuji diri. Ya. Tahu bersyukur. Suatu kali kita akan menerima salah satu dari dua gelar ini, baik dan setia atau jahat dan malas. Semua gelar, semua pangkat, semua usaha yang kita capai akan nol. Hanya ada dua, kamu disebut hamba yang baik dan setia, atau hamba yang jahat dan malas. Seperti si satu talenta. Orang yang rendah hati akan belajar sampai setia sampai mati. Ini dua pelajaran yang sangat sulit. Rendah hati dan setia. Kenapa sulit? Sebab sampai mati baru bisa disebut rendah hati dan setia. Kalau saudara hari ini dibilang sombong, marah gak? Hah? Lu Ben, kamu sombong banget ya, marah gak kira-kira? Siapa yang marah kalau dibilang sombong? Pada saat kamu marah, sebenarnya kamu mengatakan apa? Aku gak sombong, aku rendah hati. Tapi pada saat kamu bilang aku rendah hati, pada detik yang sama kamu adalah susah. Pada detik kamu mengaku dan menerima kamu rendah hati, pada detik yang sama kamu jatuh dalam sombong. Sebab apa? Belum mati. Jadi kalau orang memuji kamu rendah hati banget ya, aduh setia deh. Katakan, jangan cepet-cepet puji saya dong, sebab aku belum mati. Ya. Kalau gak hati-hati, pujian seperti batu di depan kaki. Kita gak hati-hati bisa tersandung dan jatuh. Jadi kalau orang muji tetap diterima, tapi kembalikan kemuliaan bagi Tuhan dan minta didoakan. Katakan, saya masih dalam proses belajar. Nah, orang Indonesia agak sulit, kadang dipuji gak diterima, gak dipuji marah. Kamu bagus deh ya, tadi nyanyi, pimpin nyanyi, bagus sekali suaramu. Enggak lah, itu juga gak latihan, buru-buru kok. Artinya ada dua macam, gue mau dipuji lagi. Sehingga orang bilang, iya kok, ditegasin lagi kan. Pengen dipuji lagi, jadi enggak lah gitu. Tapi kalau kita tadi bilang, tadi nyanyian kok agak fals sedikit deh, lagu ketiga. Ya sudah, minggu depan lu ya, gak usah suruh gue. Jangan suruh WL atau sinir lagi, ngomong. Lah, ngambek. Kita bingung, dia mau dipuji apa enggak ya? Makannya bagus, lu enak, enggak lah, tadi juga aduh, cincai-cincai kok, buru-buru ya. Tapi kalau kita bilang, kok agak keasinan ya? Ya udah, suruh orang lain aja. Jangan juga begitu ya, Indonesia susah, kita kan lain. Jadi kalau orang puji, sudah katakan thank you, biarlah Tuhan yang dipuji. Hatimu, pikiranmu, kembalikan segala pujian untukmu. Ada orang bilang di Indonesia, jangan dipuji Pak, nanti besar kepala. Nah, soal orang besar kepala atau tidak, itu urusan dia. Kalau dia dipuji besar kepala, akibatnya naik motor berarti helmnya gak kuat. Bukan urusan lu. Tapi urusan kamu adalah memuji, memberi apresiasi perlu, memberi penegasan perlu ya. Saling menguatkan, bagus lo tadi Paul main gitarnya ya. Diterima, thank you, doain ya, saya masih mau terus maju, terus belajar. Jangan bilang, enggak lah gitu ya. Artinya mau dipuji lah, bener kok, enggak lah, dipuji terus ulang-ulang ya. Ya, diterima, kita perlu memberi apresiasi, tapi yang dapat apresiasi bersyukur, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan katakan, doakan saya
supaya saya setia sampai mati. Karena kalau nggak sampai mati, belum setia, bisa berubah kan? Suatu kali alumni pendeta-pendeta, berapa ratus orang bikin retret. Dalam acara hari pertama adalah memilih pendeta yang paling rendah hati. Waduh, vote, kepilihlah seorang pendeta, dapat hadiah, sertifikat pendeta yang paling rendah hati, 20 juta rupiah, dan sebuah pin dari Mas, pendeta paling rendah hati, versi 2022. Yeah. Senang gak kalau saudara pilih, senang gak? Ya senang lah, dapat 20 juta, gua mau terima sertifikat, terima duit, senang dong. Mulai besok pakai pinnya kemana-mana ke ruang tamu. Ketemu orang, pin pendeta paling rendah hati, ya. Versi gue. Rupanya panitia perhatiin tuh, dapat pin jadi lain ini Pak Pendeta ya. Lalu hari terakhir diumumkan, keputusan panitia berubah. Pin diminta kembali sebab pendetanya ternyata tidak rendah hati. Susah loh rendah hati. Pada detik kamu merasa rendah hati, pada detik itu juga kamu jatuh dalam kesombongan. Very difficult. Tapi kita sama-sama belajar dalam proses sanctification, proses pengudusan dari Tuhan, sehingga kita boleh lulus menjadi hamba atau pemimpin yang berintegritas. Bapak di surga, kami sudah menyelesaikan seminar singkat ini tentang pemimpin, pelayan yang berintegritas. Memasuki tahun yang baru, Tuhan izinkan kami melayani baik di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun posisi jabatan kami. Tuhan jadikanlah kami murid-murid Kristus yang berintegritas, sehingga boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang nama Tuhan dimuliakan, dan hidup kami bermanfaat bahkan bernilai kekal. Tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat melayani saudara-saudara kami yang butuh doa. Tolong kami beri iman yang sama, beri ketekunan, beri kesetiaan, beri hati yang mengasihi di dalam pelayanan syafaat ini ya Tuhan. Kau kuasa, Kau maha kuasa Tuhan, kuasamu melampaui apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Kami berdoa untuk Ingrid yang terkena vertigo, Tuhan menjamah dia. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu, pulihkan secara sempurna. Kami doakan Lili yang batuk pilek, Tuhan sembuhkan dia, beri kesehatan agar dia bisa beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Lili dan Mary yang juga kurang sehat, Tuhan tumpahkan tangan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh-Mu bekerja di sana, pulihkan mereka yang sakit, yang lemah tubuh, agar hari Minggu ada kesehatan yang baru untuk datang beribadah dan menerima perjamuan kudus. Kami doakan Pak Slamet, papanya Putri tanggal 13 akan dioperasi untuk pasang tube. Persiapan radiasi kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah melihat tangan-Mu bekerja dalam proses kesembuhan dia. Kami melihat jejak-jejak karya Tuhan dan tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Ya Tuhan, janji-Mu Kau memulai, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya secara tuntas. Sembuhkan Pak Slamet oleh kasih setia-Mu yang maha besar. Kami doakan saudara-saudara lain yang menunggu pemulihan. Tuhan beri ketabahan, Tuhan beri kesabaran untuk Budi Sayogyo dalam proses kesembuhan kansernya. Ibu Nina Panginda untuk kesembuhan levernya, untuk kelemahan tubuh lainnya. Tuhan tumpahkan tangan-Mu, punggungnya, pinggangnya, dan semua yang lemah Tuhan tahu, Tuhan sembuhkan. Untuk adik kakak ipar si Olin di Toronto, Tuhan, kami berdoa di sini, Roh-Mu bekerja di sana. Untuk orang tuanya Ramona di Indonesia, mamanya Tuhan pulihkan. Untuk Cirita punya anak Yafet Martin yang autoimun dan liver, kasihani anak muda ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Walter suami Eti yang matanya boleh melihat dengan jelas Tuhan, Jamala. Untuk remaja kami Arthur Palar, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang baru Tuhan di tahun baru ini.
Kami rindu melihat mujizat-Mu di atasnya menjadi sempurna. Kakaknya Evi, Cilia Wejud di Indonesia, kuatkan imannya, selamatkan anak-anaknya yang belum percaya. Pujian Atmojoyo untuk pemulihan jantungnya. Untuk adik kami Charlie, Tuhan curahkan mujizat-Mu. Kami bersyukur untuk baby Noah, jantungnya tinggal sebuah lubang kecil lagi. Tuhan, Kau yang sudah bekerja, Engkau akan menggenapinya, pulihkan secara total. Untuk Pak Indra, Tuhan pulihkan dia, punggungnya, pinggangnya, dan kelemahan tubuhnya. Untuk Pak Hari, Tuhan juga tolong kuatkan dia. Dan senior-senior kami yang lainnya, Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Om Pol Wardana, Tante Lena, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Aileen, Om Budi, Tante Oni Indonesia, Tante Rostin, juga banyak senior lain yang tidak kami sebut satu persatu. Biarlah di masa senior mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu yang baru setiap hari, ditambahkan sukacita dan damai sejahtera. Anak mantu cucu semua takut akan Tuhan, hormat orang tua, agar mereka mendapatkan double blessing, panjang umur dan bahagia ya Tuhan. Kasihani Indonesia juga kami doakan untuk kestabilan politik dan keamanan, khususnya suasana menjelang pemilu yang mulai menghangat. Tuhan, Kau yang berkarya. Tuhan, pilihlah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati rakyat Indonesia supaya mereka juga sadar dan mengerti soal politik tidak hanya ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh merindukan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Kasihani Amerika, Tuhan, berilah kebangunan rohani dan moral. Kasihani mereka yang liberal, yang sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, beri kesempatan mereka boleh kembali ke kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati juga pekabaran Injil di seluruh dunia ini Tuhan, dengan berbagai macam cara. Hamba-hamba Tuhan misioneri yang melakukan pekabaran Injil juga melalui persahabatan seluruh orang Kristen. Kami doakan termasuk kami Tuhan, biarlah tahun ini menjadi tahun berbuah, bukan tahun mandul, tapi kami bisa memenangkan satu jiwa untuk kerajaan-Mu, sebab harga satu jiwa lebih besar dari seluruh bola dunia. Sadarkan kami Tuhan, berkati seluruh aktivis majelis di IGNC. Kami bersyukur Tuhan, lebih 50% anak-anak-Mu di sini berbagian dalam pelayanan. Biarlah semuanya melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, tujuan untuk memuliakan Tuhan, tidak ada unsur-unsur keuntungan pribadi. Tuhan, tolong murnikan kami satu persatu. Berkati seluruh jemaat IGNC sehat jasmani dan rohani. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang menghadapi berbagai cobaan dan ujian Tuhan buka jalan, yang terikat dengan belenggu-belenggu tertentu kebiasaan buruk, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan pulihkan satu persatu ya Tuhan. Juga kami semua yang hadir di sini, yang diam-diam berdoa, yang di rumah yang diam-diam berdoa untuk masalah pribadi yang hamba-Mu tidak tahu, Tuhan tahu. Tuhan, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu yang indah, mujizat-Mu yang besar. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, itu kerinduan kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di tempat masing-masing. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdoa, yang memohon saat ini dengan tulus, dengan iman, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami dan bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan-Mu dicurahkan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, mengalami mujizat-Mu yang melampaui doa-doa dan pikiran kami ya Tuhan, supaya nama-Mu diceritakan
dan Bapa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Ada perjamuan kudus bagi saudara yang sehat, yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari datang beribadah bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Bagi saudara yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak ada kesempatan, masih tetap bisa mengikuti ibadah online pukul 5 atau pukul 6 sore sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara sekalian.